Saudara-saudara, ada satu hal yang lucu yang ketika saya mengetahuinya saya tertawa terbahak-bahak. Kenapa, saudara? Karena begini, kemarin kan ada berita tentang Iran menyerang Israel. Ya, jadi rupanya saudara-saudara di tanah air di Indonesia itu berita-berita begitu heboh bahwa Iran berhasil meluluhlantahkan, menghancur leburkan, menghabisi Israel. Wah, pokoknya beritanya rame baik di TV-TV maupun di berita-berita. Wah, pokoknya heboh luar biasa, dan itu membuat kadrun-kadrun itu begitu sorak-sorak bergembira mendukung Iran. Bravo Iran, hajar Israel. Nah, pada waktu peristiwa itu terjadi kan saya ada di Israel, saya ada di Yerusalem kan. Makanya saya memberikan informasi bahwa tidak seperti yang diberitakan di tanah air kita, ya. Tidak ada yang namanya Israel hancur-hancuran, luluh lantak dan sebagainya. Saya justru bilang bahwa seandainya memang Israel hancur lebur, ya, yang rugi Islam sendiri. Kenapa? Karena kalau betul-betul hancur rata dengan tanah, itu berarti Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock juga ikut hancur, dan itu berarti Islam sendiri yang rugi kan. Nah, lalu saya juga haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya, ataupun dorongan saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan, kita akan berangkat ke Sumatera Barat untuk penginjilan Bapak Ibu. Tolong dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara semua, agar melalui pelayanan kita banyak orang mendengarkan kabar baik, banyak orang mendengarkan kabar sukacita, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan sampai akhirnya tentunya banyak orang mengaku dengan mulut bibir lidahnya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, kita masih mencoba untuk mengulas, mencoba untuk mengajak teman-teman dari seberang supaya berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, ya tentunya berpikir dengan penuh keikhlasan. Yang terjadi hari-hari ini ketika Iran menyerang Israel. Kenapa banyak sekali di antara mereka itu yang begitu senang, di antara mereka itu yang begitu sukacita ketika Israel diserang oleh negara-negara luar? Apa yang membuat mereka sukacita? Ya, apa? Bagaimana nantinya ketika Israel membalas serangan itu? Akan banyak orang yang menangis, akan banyak orang yang menuntut, akan banyak orang yang demo, bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan boykot, boykot, boykot. Ketika kita melakukan boykot, yang rugi bukan mereka. Ternyata yang rugi itu adalah ada di pihak kita. Tapi bagaimana, saudaraku, kenapa banyak sekali di antara teman-teman itu suka ketika Israel diserang? Perlu teman-teman muslim ketahui bahwa Israel dari dulu memang dibenci oleh bangsa-bangsa, oleh negara-negara luar, bahkan oleh negara tetangga. Kenapa? Kemungkinan gara-gara Israel itu adalah satu-satunya negara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan negara Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apakah gara-gara itu sehingga negara-negara luar timbul iri hati kepada bangsa Israel? Kenapa bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan? Kenapa enggak bangsa lain bangsa pilihan Tuhan? Misalnya bangsa Arab, bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Mesir, negara Mesir, pilihan Tuhan. Turki, pilihan Tuhan. Kenapa Israel pilihan Tuhan? Lebih-lebih lagi saudaraku, Israel itu ya, dari tanah Israel itu lahir para nabi, lahir para rasul saudaraku. Dan lahir juru selamat di bangsa Israel, dari tanah Israel. Bahkan Tuhan buat perjanjian dengan Israel. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video bagaimana keadaan Israel setelah diserang oleh Iran. Benarkah terjadi hancur di sana, terjadi kehancuran, atau dalam keadaan aman, damai, tentram, dalam keadaan baik-baik saja? Dan videonya disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Solo. Begini cuplikan video berikut ini.
Saudara-saudara, ada satu hal yang lucu yang ketika saya mengetahuinya saya tertawa terbahak-bahak. Kenapa saudara? Karena begini, kemarin kan ada berita tentang Iran menyerang Israel. Ya, jadi rupanya saudara-saudara di tanah air di Indonesia itu berita-berita begitu heboh bahwa Iran berhasil meluluhlantahkan, menghancur leburkan, menghabisi Israel. Wah, pokoknya beritanya rame baik di TV-TV maupun di berita-berita. Wah, pokoknya heboh luar biasa dan itu membuat kadrun-kadrun itu begitu sorak-sorak bergembira mendukung Iran. Bravo Iran, hajar Israel. Nah, pada waktu peristiwa itu terjadi kan saya ada di Israel, saya ada di Yerusalem kan. Makanya saya memberikan informasi bahwa tidak seperti yang diberitakan di tanah air kita. Ya, tidak ada yang namanya Israel hancur-hancuran, luluh lantak dan sebagainya. Saya justru bilang bahwa seandainya memang Israel hancur lebur ya, yang rugi Islam sendiri. Kenapa? Karena kalau betul-betul hancur rata dengan tanah, itu berarti Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock juga ikut hancur. Dan itu berarti Islam sendiri yang rugi kan. Nah, lalu saya juga menunjukkan, saya ada di Yerusalem dan saya keliling-keliling kota Yerusalem dan juga mengikuti perkembangannya tentang kota-kota yang lain, kota Tel Aviv, lalu juga dataran tinggi Golan dan lain-lain. Semua di Israel aman-aman saja. Bahkan sejumlah teman dari Indonesia itu mengontak saya, mereka mau masuk ke Israel, lalu tanya saya bagaimana kondisinya. Saya bilang aman, aman sekali. Ya, aktivitas berjalan seperti biasa, seperti tidak ada perang kok. Ya. Bahkan saya sudah tunjukkan bahwa ya bagi Israel itu ya drone-nya, rudalnya Iran itu hanya dianggap mainan saja ya. Nah, jadi justru kesaksian dari saya itulah yang membuat ada banyak teman rombongan dari Indonesia yang akhirnya sebelumnya ragu mau masuk Israel tapi ragu karena keamanannya. Begitu dapat info dari saya bahwa semua aman di sini, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat. Nah, ada lagi yang mengirimkan video, entah video gambar di mana, diambil di bandara mana, lalu bilang, wah, efek dari serangan Iran, maka penduduk Israel berbondong-bondong keluar ke bandara berdesak-desakan untuk meninggalkan Israel. Itu hoax, omong kosong, berita dari mana ya? Alih-alih orang dari Israel keluar, justru orang masuk banyak. Ya minimal dari Indonesia saya sekian grup yang menanyakan informasi pada saya dan mendapatkan jawaban aman, mereka langsung ambil keputusan datang. Ya, nah jadi saya ini ada di Israel, saya ada di Yerusalem. Saya hanya melaporkan apa yang terjadi, menginformasikan apa yang ada di lapangan, yang tidak seperti yang digembar-gemborkan dan dipublikasikan sampai membuat wah kadrun-kadrun sorak-sorak bergembira. Tidak seperti itu. Ya, Israel aman-aman saja. Ya. Nah, tapi rupanya karena saya kasih informasi bahwa Israel aman-aman saja, wah, ada sejumlah kadrun yang rupanya marah, tersinggung, emosi sampai memaki-maki saya. Ya, bahkan ada yang mengancam membunuh saya. Saya baca beberapa ya. Ada yang nama Botak 26, dia bilang Israel, lalu dia kasih simbol babi. Jadi Israel babi, lalu dia ketik nama saya Ezra Alfred Soru babi. Nah, ada Jambrong Lampung, ialah hancurkan Israel, kalau nggak mau diperangi jangan menghancurkan Palestina, hancurkan Israel. Lah hancurkan Israel bagaimana wong rudal Iran nggak ada apa-apanya kok. Ya, rudal Iran nyasar kemana-mana, tergantung lagi di kabel listrik itu drone-nya tuh loh. Kok bisa hancurkan Israel bagaimana? Kamu boleh percaya berita-berita di dalam negeri yang sangat tendensius. Saya ada di Israel dan menyaksikan langsung dan meminta mencari tahu di TV Israel dan mengikuti laporannya teman-teman saya yang ada di kota yang lain itu. Saya minta kabar semua dan semua sama seperti Yerusalem, aman-aman saja. Ya, ada lagi yang namanya Dapi, sok tahu kau Pouk, gak tahu Pouk itu apa ya. Lalu satu lagi ini, apa ini namanya ya, anjing kau, antek Israel, mudah-mudahan kau yang pertama kena rudal anjing. Ya, bagaimana Israel begitu besar saja rudal nggak masuk ya, nggak kena ya, apalagi hanya saya. Ya.
Nah, terus yang paling parah ini adalah kesayanganku. Kan ku bunuh kau kalau kau sampai di Indonesia. Ingat itu, kan ku cincang seluruh badanmu, anjing babi. Nah, saudara lihat, loh, kan Iran menyerang Israel. Lalu saya cuma beritahu bahwa Israel aman-aman saja, tidak hancur lebur seperti yang diberitakan di tanah air. Lah, apa salah saya? Ya, apakah saya berbohong? Ya, apa salah saya sampai Anda mau membunuh saya? Nah, ini menunjukkan bahwa kadron ini otaknya itu tidak beres. Wong Iran menyerang Israel dan ternyata tidak bisa menghancurkan Israel. Kenapa saya yang salah? Kenapa saya yang dimaki? Kenapa saya yang dibunuh? Kadron. Lain kali mau ngomong tuh pakai otak sedikit dulu ya. Otak itu diberikan oleh Tuhan untuk dipakai. Ya. Nah, bukan disimpan lalu mulut bicara sendiri tanpa pakai otak. Jadinya ya seperti kalian ini, ya. Jadi sekali lagi saya mau informasikan bahwa di Israel aman-aman saja. Saya juga masih berkeliling ke sana kemari, masih memimpin tur yang ada keliling dan membawa orang-orang, dan masih banyak rombongan dari Indonesia yang mau masuk juga. Lalu problemmu apa, bro? Kadron. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habakkuk, kita sudah dengar sama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Soru. Dan saat ini Bapak Pendeta Esra Soru masih di Israel, Bapak Ibu ya. Dan kita terus dukung dalam doa supaya Israel selalu dalam keadaan aman, dalam keadaan sukacita rakyatnya, dan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, dan tambah hari tambah diberkati. Semakin banyak orang yang memusuhi, semakin berkat Tuhan menyertai bangsa Israel. Bapak Ibu, seandainya bangsa Israel tidak dilindungi oleh Tuhan, tidak diproteksi oleh Tuhan, dan tidak diberikan kejeniusan oleh Tuhan, maka dari dulu mungkin bangsa Israel punah, saudara ya, binasa. Kenapa? Karena banyak sekali bangsa-bangsa di dunia ini memerangi dan memusuhi bangsa Israel, dan hampir semua negara ingin bangsa Israel itu binasa, saudara. Tetapi karena berkat Tuhan yang selalu tertuju kepada bangsa Israel, ya, proteksi Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna, maka bangsa-bangsa yang memusuhi bangsa Israel itu tidak bisa berbuat apapun. Bahkan Iran kita melihat ya, ketika menyerang Israel, justru tembakannya itu meleset, Bapak Ibu, bahkan jatuh di daerah mereka sendiri, saudara. Ini menunjukkan bahwa Israel begitu diproteksi oleh Tuhan, ya, begitu disayang oleh Tuhan. Alkitab mengatakan bangsa Israel itu biji matanya Tuhan. Nah, satu-satunya bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain itu Israel. Nah, stop ya, saudara. Saudara yang membenci Israel, mulai sekarang stop membenci. Saudara suka tidak suka, saudara menikmati karya-karya orang Yahudi. Nah, suka tidak suka, saudara menikmati karyanya orang Yahudi. Dan satu-satunya suku di muka bumi ini, bangsa di muka bumi ini yang makan makanan langsung dari surga, itu orang Yahudi, itu orang Israel. Mungkin gara-gara itu sebabnya mereka itu diberikan pinter yang sangat pinter ya, sangat hebat, sangat jenius mereka. Mungkin salah satunya gara-gara itu, Bapak Ibu ya, karena sudah pernah mencicipi makanan langsung dari surga. Nenek moyang mereka itu sudah makan makanan dari surga, Bapak Ibu. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, tidak ada. Dan juga Rasul itu lahirnya dari tanah Israel, dari sana. Apa yang membuat kita benci kepada bangsa Israel? Penemu-penemunya yang hebat-hebat itu semua dimulai dari sana, dari Israel. Nah, jadi daripada saudara benci, lebih baik saudara baca Alkitab, ya. Oh, Bang Pendi, Alkitab itu bagi kami sudah tidak berlaku lagi, kami tidak boleh baca lagi Alkitab. Siapa yang melarang Anda tidak boleh membaca Alkitab? Siapa yang melarang kita selama ini tidak boleh membaca Alkitab?
Adakah Tuhan melarang kita tidak boleh membaca Alkitab? Atau justru oknum-oknum tertentu yang melarang kita sehingga kita tidak pernah membaca Alkitab? Adakah Tuhan mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan? Bukankah Alkitab itu juga firman Tuhan? Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Dia sanggup menjaga firman-Nya. Dan firman Tuhan tidak mungkin bisa diubah-ubah oleh tangan jahil manusia. Kenapa? Tuhan jaga keaslian firman-Nya. Tuhan jaga kalamnya. Sekalipun ada orang-orang tertentu yang mencoba ingin merusak firman dengan cara mengubah-ubah firman, firman itu tetap berteguh. Maka orang-orang yang membaca Alkitab, hidupnya itu damai, tenang, tentram. Hidupnya tidak suka huru-hara, tidak suka kekacauan. Hidupnya dipenuhi dengan damainya Tuhan, dengan shalom Tuhan. Maka Bapak Ibu yang belum pernah membaca Alkitab, ayo baca Alkitab. Ya, baca Alkitab, itu pesan saya, karena Tuhan tidak pernah melarang kita untuk membaca Alkitab. Oh, jangan lagi baca Alkitab ya. Alkitab sudah diubah-ubah. Ada nggak tertulis di kitab saudara larangan untuk larangan membaca Alkitab? Ada tidak? Kalau ada, itu baru boleh saudara jangan baca Alkitab. Tapi kalau tidak ada, justru kalau surat Al-Maidah ayat 46 katakan apa tentang Alkitab? Nah, coba saudara selidiki, baca, renungkan surat Al-Maidah ayat 46. Itu perlu saudara renungkan. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Jalan Baget, itu tadi cuplikan videonya langsung dari Israel ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.